Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita akan membaca, merenungkan, dan menghayati Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bagaimana Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang penting dalam menjalankan kehidupan iman kita atau kehidupan keagamaan kita. Ya. Hari ini kalau kita mendengar Yesus berbicara bahwa kehidupan keagamaan kita itu harus benar-benar nyata di dalam kehidupan atau di dalam kesaksian. Yang berarti bahwa jangan menjalankan sesuatu aturan hanya oleh karena tuntutan agama, tetapi oleh karena kita menghayati setiap aturan yang diberikan Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari nama atau mencari keuntungan. Maka Yesus hari ini mengatakan kita beberapa hal penting tentang cara hidup kita, ya. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang orang, mengatakan orang lain kafir, seolah-olah bahwa orang itu tidak mengenal Tuhan. Padahal relasi antara manusia dengan Tuhan itu adalah relasi yang sangat pribadi. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ya, seperti menjahil, memarahi orang, memusuhi orang. Sehingga Yesus hari ini memberikan kita suatu hal yang terpenting di dalam persembahan hidup kita kepada Allah. Yesus berkata, jikalau engkau mau memberikan persembahan kepada Tuhan, dan ternyata engkau mengingat bahwa hatimu itu belum berdamai, hatimu itu lagi kacau, hatimu tidak nyaman, dan hatimu sedang bermusuhan dengan orang lain, maka Yesus mengatakan hal yang terpenting di dalam kehidupan keagamaanmu adalah membawa hatimu yang damai, yang nyaman, yang penuh cinta kepada Allah. Bukan soal seberapa banyak persembahan yang kau miliki, tetapi Yesus ingin kita membawa hati kita, jiwa kita, hidup kita yang layak dan pantas di hadapan Tuhan. Jangan sampai sebaliknya, kita membawa persembahan kepada Tuhan tetapi kita sendiri tidak berdamai dengan orang lain.
kita ada bermusuh dengan orang lain. Kita tidak mempunyai suatu cinta yang sempurna dalam diri kita dengan orang lain. Sebab Yesus mengatakan, bagaimana engkau bisa mencintai Allah tetapi engkau membenci saudaramu? Sebab gambaran Allah itu ada dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, peringatan Yesus hari ini, nasihat Yesus hari ini, dan juga saran Yesus bahwa jadikanlah agama itu sebagai sarana bagi kita untuk memuliakan Allah dengan mewujudkan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan agama menjadi sarana yang baik bagi kita untuk mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan agama menjadi sarana bagi kita untuk bisa bersatu dengan Allah. Sebab inilah tuntutan Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah dibuka bagi setiap orang, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon panggilan kerajaan surga. Banyak yang dipanggil, tapi kadang sedikit yang merespon panggilan Tuhan. Sehingga yang terpilih untuk masuk dalam kerajaan surga hanya sedikit. Maka marilah saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita diundang oleh Yesus untuk benar-benar memahami dan menghayati ciri hidup kita sebagai orang-orang beragama. Sebab orang beragama harus menampakkan sifat keimanan yang nyata dalam diri Kristus yang telah memberikan kita cinta yang sempurna. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.